Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmawan dengan NIM 246500076. Pada video ini saya akan mereview materi Project Scoopy Manajemen pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Langsung saja di slide yang ke-1. Di slide ke-1 ini ada learning outcomes. Yang pertama itu memahami pentingnya manajemen ruang lingkup dalam kesuksesan proyek. Yang kedua, mengetahui proses-proses manajemen ruang lingkup sesuai standar PMBOK GUIDE. Di sini ada yang ketiga, mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Yang keempat, mengenal alat dan teknik utama dalam pengolahan ruang lingkup. Lanjut di slide yang kedua, ada mengapa manajemen ruang lingkup Scoopy sangat penting. Manajemen ruang lingkup merupakan pondasi kritis dalam keberhasilan proyek karena berfungsi sebagai batasan operasional yang mendefinisikan apa yang termaksud dan tidak termaksud dalam cakupan pekerjaan proyek. Lanjut ke slide 3, definisi pentingnya Scoopy Manajemen. Yang pertama itu ada secara konseptual, ruang lingkup membentuk salah satu sudut dari iron triangle atau triple quadrennial. Ada di sini ada yang kedua dari perspektif teori sistem ruang lingkup, berfungsi sebagai pondasi sistem yang membatasi kompleksitas proyek. Terus ada yang ketiga pada tingkat operasional ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik berperan sebagai kontrak sosial antara manajer proyek dan stakeholder. Di sini ada yang keempat, dampak finansial dari ketidakmanajemen ruang lingkup yang menandai bersifat eksponensial. Di sini ada yang kelima, dalam konteks fisiologi, tim ruang lingkup yang jelas menciptakan physiological safety dan mengurangi cognitive load. Ada yang keenam, secara holistik, manajemen ruang lingkup bukan sekedar proses administrasi, melainkan disiplin strategis yang mengubah ambiguitas menjadi struktur terukur. Lanjut di slide 4 ada Project Scoopy Management. Proses yang diperlukan untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan supaya proyek sukses. Proses yang diperlukan itu agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup yang diperlukan, berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Lanjut di slide 5 ini ada Project Scoopy merupakan definisi hasil akhir dari sebuah proyek, yaitu fungsi, fitur, dan karakteristik yang menjadi ciri dari produk, layanan, atau hasil yang akan diserahkan, merupakan definisi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim proyek untuk menghasilkan produk sesuai dengan Project Scoopy yang telah ditetapkan. Lanjut pada slide 6 ini, Project Scoopy Management bisa dilihat pada gambar ini. Oke, kita lanjut di slide 7, Plan Scoopy Management. Proses menciptakan rancangan ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Lanjut di slide
8. Plan Scope Management Inputs. Project Management Plan digunakan untuk membantu Scope Management Plan dan mengurangi pendekatan yang dilakukan untuk perancangan ruang lingkup proyek. Di sini ada Project Charter. Digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk membantu ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Terus ada interpretasi environmental, faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi ruang lingkup proyek. Terus ada organizational process asset, actions. Aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang telah dikumpulkan sejak lama dan dapat mengurangi proses pembuatan plan scope management. Lanjut di slide 9, plan scope management tools and technologies. Experts Jude Kemen, ahli dalam bidang masing-masing yang dapat diminta keterangan, masukan, pengetahuan, skill, dan pengalaman untuk membantu dalam pembuatan project scope management. Di sini ada methods. Tim proyek dapat membuatan satu meeting untuk mengimbangkan project scope management. Lanjut di slide 10 ini ada plan scope management outputs. Scope management plan itu adalah komponen dari project yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi. Dikembangkan menjadi WBS Creative, WBS Validasi, Plan Scope, dan dikendalikan adalah Control Scope. Regulators Management Plan adalah komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya dianalisa, didokumentasikan, dan diatur. Lanjut pada slide 11, Choice-Store Requirement. Requirements adalah proses kritis untuk bertujuan untuk mengidentifikasi, dokumentasi, dan pengelolaan kebutuhan serta harapan dari pemangku semua kepentingan stakeholders guna memenuhi tujuan proyek. Lanjut di slide 12 ini ada slide requirements inputs. Scope Management Plan, komponen dari project yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, ditingkatkan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi. Requirement Management Plan, komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan dianalisis, didokumentasikan, dan dikontrol. Stakeholder Management Plan ini digunakan untuk memahami kebutuhan sekunder, cara berkomunikasi singkat, keterlibatannya, dan tingkat partisipasinya dalam kegiatan proyek. Project Charter digunakan untuk memberikan gambaran detail dari produk, layanan, atau hasil proyek sehingga bisa ditentukan requirement yang dibutuhkannya. Stakeholder Register digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder dan harapannya terhadap proyek tersebut. Lanjut pada slide ini ada Collector Frequency Tools and Technologies. Satu itu ada interview, 2 itu ada focus group, 3 full state workshop, dan 4 green scriptivity
techniques. Lanjut pada slide 14 ini ada client requirements, tools, and techniques. 5 grup decision making techniques untuk memutuskan kebutuhan proyek, mengelevasikan dan mempromosikannya. Ada beberapa cara untuk memastikan anonymity semua satu dengan kebutuhan mutlak. Majority 50% lebih setuju dengan satu keputusan. Priority mengambil suara terbanyak walaupun kurang dari 50%. Distro itu adalah satu orang yang memutuskan. Lanjut pada slide 15 ini ada collect requirements, tools, and techniques. Ada 6 query and servers, menyebar kuesioner dan melakukan survei pada responden. Sangat cocok untuk audiens dalam jumlah besar saat membutuhkan perubahan keputusan yang tepat dalam analisis statistik. 7 ini ada observation, pengamatan secara langsung untuk melihat keadaan nyata dan langkah ke depannya dalam menyelesaikan proyek. Yang 8 ini ada prototype, metode yang mendapatkan feedback yang cepat dengan cara membantu rancangan kerja dari produk yang akan dibuat sebelum benar-benar mengembangkannya. 9 benchmarking, untuk membandingkan aktual atau perencanaan seperti proses dan operasi yang dapat dibandingkan dari organisasi lain untuk meningkatkan kualitas proyek. Lanjut pada slide 16. Collect requirements, tools, and techniques. Di sini ada 10 context diagram. Contoh dari model Scopy manajemen yang menggambarkan ruang lingkup produk dengan memunculkan sistem bisnis tersebut. Lanjut pada slide 17, collect requirements, tools, and techniques. 1. Dokumen analisis digunakan untuk memperoleh kebutuhan dengan cara menganalisis dan mengidentifikasi dokumen serta informasi yang relevan dengan kebutuhan proyek tersebut. Contohnya itu persetujuan, permintaan proposal, perencanaan bisnis, dan lain-lain. Masuk pada slide 18, collect requirement outputs. Requirements documentations mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Requirement traceability matrix menunjukkan bagaimana kebutuhan akan dianalisis, didokumentasikan, dan diatur selama proyek berlangsung. Isi direct dapat meliputi bagaimana aktivitas pemasyarakatan dilakukan dan dilaporkan, mengatur aktivitas dalam mengganti kebutuhan, menganalisis dampaknya, dan bagaimana cara melaporkannya. Proses prioritas kebutuhan. Masuk di slide 19 ada contoh collect requirement output yang ada pada gambar ini. Bisa dilihat. Oke, kita langsung lanjut lagi di slide 10 ada definisi Scopy. Define scope adalah proses untuk membantu deskripsi detail dari proyek dan produk maksudnya. Selama perencanaan proyek Scopy mendefinisikan dan proyek mendeskripsikan dan spesifikasi yang sangat detail melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Risiko dan analisis asumsi yang ada di analisis
sedetail mungkin dan menambahkan resiko dan asumsi tambahan diperlukan bila perlu ya. Masuk di slide 21, ini ada definisi Scopy Inputs. Scopy Management Plans digunakan untuk mengimbangkan, mengawasi, dan mengontrol dari project Scopy. Project creator menyediakan informasi konteks untuk membantu ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Requirements documentation mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Tidak boleh ambigu, harus jelas dan lengkap serta dapat diterima dari para stakeholder. Organizational Project Assets, aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang sangat dibutuhkan dalam proses definisi scope. Lanjut pada slide 22, definisi scope, tools and techniques. Expert judgment menganalisis informasi yang diperlukan untuk membantu project scope management karena biasanya para ahli memiliki detail teknik yang baik. Produk analisis terdiri dari pengembangan proyek, analisis sistem, analisis kebutuhan, analisis nilai dan rekayasa sistem, rekayasa nilai dan rekayasa sistem setiap bagaimana dari proyek memiliki satu atau lebih metode spesifik dalam mendeskripsikan produk dari proyek itu sendiri. Attribution generation, teknik yang digunakan untuk mengembangkan berbagai banyak pilihan personil dalam rangka untuk mendefinisifikasi pendapatan yang berbeda untuk mengeksekusi dan melakukan pekerjaan proyek. Flex was sub bertujuan untuk menyampaikan pendapat antara para stakeholder yang saling berada pendapat tentang segala macam kebutuhan proyek. Masuk di slide 23, ini definisi scope outputs. Project scope statement mendeskripsikan secara detail kapan proyek dianggap selesai dan bagaimana kinerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu, termasuk memberikan pemahaman umum tentang project scope kepada para stakeholder, serta membutuhkan tim proyek dalam melakukan planning yang lebih detail. Project document updates yang memungkinkan di update stakeholder register requirement dan documentation register searchability matrix. Masuk di bagian slide 24 itu ada create webs work breakdown structure. Pekerjaan secara hikari oleh tim proyek untuk menciptakan tujuan proyek dan menciptakan rencana pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang memiliki setiap detail rincian pekerjaan. Masuk pada slide 25, creative webs inputs scope management plan menggambarkan pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerjaan yang tidak perlu dilakukan. Project scope statements. Project scope statement ini menjelaskan pekerjaan yang diperlukan. Juga memberikan pemahaman umum dari ruang lingkup yang proyek antara pengaku, investor dengan kepentingan proyek. Recruitment documentation
mendeskripsikan apa saja yang dapat memahami kebutuhan bisnis untuk proyek tersebut. Persyaratan harus jelas, tertutur, dan dapat diuji, dapat dicetak, lengkap, konsisten, dan diterima oleh para stakeholder. Enterprise environmental factors. Environmental faktor relevan dengan sifat proyek dapat berfungsi sebagai sumber referensi eksternal untuk pembuatan VBS. VBS di sini organizational proses aset organisasi yang dapat mempengaruhi proses VBS. Masuk pada slide 26 ini, create web stores and take quiz. The community portion. Teknik yang digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek dan deliverable proyek lebih kecil. Bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Paket pekerjaan adalah pekerjaan yang ditetapkan pada tingkat terendah dari VBS, yang biaya dan durasi dapat diperkirakan dikelola. Tingkat dokumentasi sering dipandu oleh tim kontrol yang diperlukan untuk secara efektif mengolah proyek. Expert jungle. Penilaian nilai asli digunakan untuk menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan variabel proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dalam rangka untuk menciptakan VBS yang efektif. Lanjut pada slide 27, dan di sini creative VBS output scope baseline. Versi yang disetujui dari project scope statement, struktur rincian kerja VBS yang terkait VBS developer yang dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan informasi dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan project document update. Dokumen proyek yang dapat diperbarui termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi yang mungkin perlu dipengaruhi untuk menyertakan perubahan yang disetujui. Jika pemerintah perubahan disetujui hasil dari create VBS proses, maka persyaratan dokumentasi mungkin perlu diperbarui untuk menyertakan perubahan yang tersetujui. Masuk pada slide 28, validate scope. Validasi scope ini merupakan tahap di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi bertujuan untuk melayankan developer sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak. Maksud pada slide 29 ini ada validate scope inputs. Project management plan itu berisi scope baseline yang di dalamnya terdapat project scope management, VBS dan VBS destinary. Requirements documentation berisi informasi penting project, produk, kebutuhan teknik yang harus disediakan dalam project sesuai dengan kriteria penerima resmi pada verifikasi. Lanjut pada slide 30 ini ada validate scope input project management plan. Project management plan berisi scope baseline yang di dalamnya terdapat project statement, VBS dan VBS destinary. Dokumentasi berisi informasi tentang project, produk, kebutuhan teknik yang disediakan di dalam project sesuai dengan
kriteria penerimaan resmi pada verifikasi requirement traceability match menghubungkan antara persyaratan yang dibutuhkan dengan kebutuhan awal dan menganalisisnya. Verified deliverable produk dari proyek yang telah selesai dicek kebenarannya melalui profile control process. Work proof data dapat mencakupi tingkat kebutuhan dengan persyaratan jumlah ketidaksesuaian dari ketidaksesuaian atau jumlah siklus validasi dilakukan dalam periode waktu. Masuk di slide 31 ini ada scope tools and techniques implementation meliputi kegiatan seperti mengukur, memeriksa, dan verifikasi untuk menentukan apakah pekerjaan memenuhi persyaratan kriteria dan dapat diterima. 32 ini ada recommend cloud reference tersebut mungkin ada pemerintah perubahan untuk perbaikan bagian yang cacat atau rusak. Work progress information berisi informasi bagaimana progres proyek dikerjakan, deliverable bagaimana diselesaikan dan diterima. Masuk di slide 233 di control scope. Proses penentuan situs proyek dan ruang lingkup produk dan mengolah perubahan berdasarkan lingkupnya. Masuk pada slide 24, control scope input project management plan requirement documentation requirement traceability matrix. Requirement data for against first asset. Masuk pada slide 35, control scope tools and techniques. Verifikasi analisis adalah teknik untuk menentukan penyebab dan derajat perbedaan antara baseline dan kinerja aktual. Pengukuran kinerja proyek yang digunakan untuk menganalisis besarnya variasi dari organisasi lingkup besar. Masuk pada 36 ini, control scope outputs. Work performance information. Informasi kinerja yang dihasilkan mencakup informasi berkorelasi dan kontekstual tentang bagaimana proyek lingkup adalah melakukan dibandingkan dengan scope. Change recruitment. Analisis scope dapat mengakibatkan perubahan ke dasar lingkup atau komponen lain dari rencana manajemen proyek. Perubahan pemerintahan dapat mencakup tindakan referensi atau kreatif, perbedaan cacat atau pemerintahan tambahan. Perubahan pemerintahan diproses untuk diperiksa dan dieksplorasi sesuai dengan proses. Masuk pada slide 37 ada control scope input project dokumen update. Dokumen proyek yang dapat diperbarui termasuk namun tidak terbebas pada persyaratan dokumen dan persyaratan keterangan notice. Masuk pada slide 38 ini ada lampiran. Bisa kita lihat ya pada gambar-gambar ini gitu. Masuk pada slide 3 adalah penutup. Mungkin itu aja video penjelasan dari saya. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekali lagi
Mohon dimaafkan, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.